Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah, bahagiakanlah jamaah pada hari ini. Sehatkan kami semua ya Allah. Putih bersihkan hati kami untuk bersilaturahmi melalui pengajian ya Allah. Hapuskan segala dosa-dosa kami ya Allah. Agar kami Engkau berikan cahaya ya Allah. Untuk menuju surgamu ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus senantiasa memberikan rahmat-Nya, umur yang berkah kepada kita semua hingga kita dapat hadir dalam pengajian, belajar dan terus belajar hingga kita mati nanti. Teruslah belajar apabila ibu ingin mendapatkan pintu surga itu. Salawat beriringkan salam atas junjungan kita yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengajian, Ibunda tersayang, juga yang saya hormati ibu-ibu pengurus pengajian. Tanpa ketua dan pengurus pengajian kita tidak akan ada seperti ini banyaknya. Karena pengajian itu pun harus pakai manajemen. Harus diatur siapa ketua, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya. Semua itu bekerja dengan ikhlas. Kalau ikhlas mendapat pahala. Kalau tidak ikhlas sia-sia, capek saja. Alhamdulillah, yang saya rindukan kakak saya Mama Putri sendiri. Nah itu kakak saya Bu. Ya, Boru Hasibuan itu dia orangnya. Kami bertetangga di Serigunting. Mungkin ibu kenal juga. Perkenalkan ya Bu ya, boleh perkenalan ya Bu? Ya. Ya belum jam 3, kita asar jam 4, 1 jam penuh. Nanti ibu kekenyangan nanti. Ya Bu? Iya, perkenalan. Saya sering dikatakan jamaah saya atau teman-teman kuliah saya Dr. Hajah Madalia Hasibuan MA. Tapi saya tidaklah sebagai dosen, tapi kita mengurusi yayasan kita, membina yayasan kita Istiqomah Islamic Full Day School, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, Raudatul Atfal. Saya sebagai PNS di sana, definitif kepala sekolah. Jadi kalau saya nanti menyampaikannya dengan kasar, ibu tidak tersinggung, ada yang tersinggung, saya tidak dipanggil lagi 2 bulan kemudian, saya tidak rugi, ibu yang rugi. Karena saya PNS, ada gaji saya. Nah, saya kemana-mana ceramah sampai
sampai ke Jakarta, Jogja, Bagayo Luas, Kota Cane. Mana lagi Bu? Makassar. Makassar. Saya tidak peduli Bu, mau tersinggung mau tidak, hukum saya sampaikan. Yang paling banyak penghuni neraka adalah ibu-ibu, wanita yang tidak menjaga lidahnya dan hatinya. Orang yang tidak menjaga silaturahminya. Ibu-ibu cantik, ya Bu, banyak uangnya, apalagi sudah panen nanti jambu, panen ubi, panen sawahnya, panen tebunya, semua bisa dijadikan uang, tapi bertetangga tidak bagus. La yadkhulul jannah qati'urrahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahimnya. Walaupun saudara sekandung, ya Bu, apakah itu karena harta warisan? Apakah itu karena ibu tidak adil kepada anak-anaknya? Padahal adil itu bila si kaya anaknya sudah pegawai, bedalah pemberiannya dengan anak yang tidak pegawai. Di sini dibantu 500.000, yang tidak pegawai tadi dibantu 1 juta, itu namanya adil. Gara-gara sedikit saja tidak bercakapan. Apalagi kalau udah kaya sikit, beli kereta baru, Bu, sombong dia Bu, wung 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 keretanya Bu, biar dengar tetangga, karena udah beli Nmax, ya Bu, Yamaha kredit, Bu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang terdapat di dalam hatinya kesombongan walaupun seberat atom. Atom itu lebih berat daripada tangan jari kita ginikan ke pasir, lalu lengketlah ada 2-3 butir pasir. Lebih berat lagi pasir daripada atom. Tidak akan masuk surga. Lalu apa yang disombongkan, wahai saudaraku? Kita tidak punya Lamborghini, kita tidak punya lapangan golf, kuda untuk tempat berolahraga. Kita tidak punya uang miliaran, tapi kita punya hati yang suci dan bersih. Itulah saudaraku, melebihi mewahnya Lamborghini. Tidak usah itu, nggak usah bermimpi Lamborghini, rumah mewah, uang miliar, ya Bu. Yang kita mimpikan di dalam hati kita, menjaga silaturahmi, apalagi bertetangga, ya Bu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ya Bu, falyukrim ila jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hormatilah tetanggamu. Ini sedihnya, bila kita sekarat, tetanggalah yang duluan tahu, ya. Bila kita sakit, tetanggalah yang duluan tahu. Jangan, ya Bu. Kulit durian itu satu bungkus dia dengan pampers, ditarik sama si Blacky Dog ke muka rumah kita. Kita pikir tetangga itu yang membuang kulit durian ke muka rumah kita. Kita buruk sangka, bang, beli kita satu goni biar kuantarkan nanti kulitnya ke muka halaman pintu rumahnya. Kubuangin satu-satu bang. Padahal yang membawa sampah itu adalah dog. What the meaning dog? Anjing. Itu dia.
Jangan buruk sangka ya Bu. Sama Allah pun gak usah lah buruk sangka. Kok gak diterima-terima doaku ya Bang? Aku udah puasa Ayyamul Bid. Ini Ayyamul Bid ini Bu. Ya, Ayyamul Bid, hari-hari yang putih, 3 hari di dalam bulan Arab. Ini adalah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ini Jumadil Akhir. Ya Bu. Jadi sudah mau masuk di awal Rojab. Ibu udah beli baju lebaran? Ya? Tapi kata ibu itu udah Ramadan. Berarti kan udah beli baju lebaran. Udah beli tepung ya Bu. Bikin kue. Udah? Tanggal 29 Januari, 30 Januari atau 31. Kalau tanggal 30 hanya sampai di situ, berarti tanggal 1 Februari sudahlah masuk di pertengahan apa tadi? Bukan Rabiul Awal, Jumadil Akhir. Coba kita hitung dulu bulan Arab kita. Entah pun ibu sudah lupa. Atau orang Islam. Ya Bu. Yang pertama sekali Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, besok ya, Saban, Ramadan. 2 bulan lagi mau Ramadan. Syawal. Habis itu Zulkaidah, Zulhijjah. Pintar-pintar. Alhamdulillah. Bila siapa yang berpuasa di dalam 1 Rajab, jatuhnya pada tanggal 13 Februari saudaraku, Allah akan mengizinkan ia meminum sungai Rajab yang mengalir di bawah kerajaan. Di surga putihnya melebihi susu, manisnya melebihi ustazah. Amin. Cantik kali senyum ibu. Ya. Manisnya melebihi madu. Siapa yang berpuasa Kamis, ya Bu, berarti di tanggal 18 malamnya, malam Jumat, besoknya Jumat masuk tanggal 19, ya Bu, di bulan Februari tadi, ya. Kalau diarabkan nanti berarti sudah kita hitung nanti tanggal Arabnya. Siapa yang berpuasa di hari Kamis lalu malamnya ia sholat tahajud, Allah, para malaikat berkumpul di Makkah, berkumpul di Ka'bah, sampai sekelilingnya seluruh ratusan bahkan ribuan para malaikat turun dari langit untuk mendoakan orang-orang yang tahajud pada malam tanggal 19, tanggal 18 malam 19, tanggal 18 hari Kamis kita puasa, malamnya kita sholat tahajud, itulah besok paginya dia jatuh ke tanggal 19 Februari. Berarti dia di awal bulan Rajab. Bu, mintalah kepada Allah. Suami yang tadinya amplopnya tipis-tipis jadi tebal. Ibu jangan sih berdoa di pengajian, tapi tak ibu niatkan untuk siapa doa ibu. Ibu berpuasa untuk siapa ibu niatkan? Untuk suami biar tebal dompetnya setoran sama ibu. Ini ya Allah, berkahilah rezeki hamba ya Allah, rezeki suami hamba ya Allah. Mudahkan ya Allah urusan suamiku di kantor, agar atasannya sayang kepadanya ya Allah. Ya Bu, ini enggak, ya Allah bawakanlah suamiku, kasihkan uang yang banyak. Kalau suami tak bekerja, apa Bu yang minta kepada Allah.
Sedangkan yang tidak bersuami pun dikasih Allah makan. Min haitsu la yahtasib, dari mana saja Allah kasih rezeki. Apalagi yang sudah punya suami, walaupun malas, ya Allah, aku puasa di bulan Rajab ini ya Allah. Seandainya Engkau berikan aku pahala, aku kirimkan kepada suamiku agar dia bersemangat melindungi kami dan mencari nafkah untuk kami. Baca subhanallah, subhanallah, tasbih ya Bu, tahmid, alhamdulillah, 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 takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33, 33, 33, 99. Ya Allah, pahala yang hamba baca ini ya Allah, sampaikan ya Allah pahalanya untuk suamiku ya Allah, agar ia bekerja tetap dengan rezeki yang Engkau cukupkan. Dikasih Allah, ud'uni astajib lakum. Di surah Al-Ghafir ayat 60 Allah berjanji, siapapun yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Orang yang sombong itu dan orang yang tidak mau meminta. Yang kedua, ciri-ciri orang yang penghuni surga tadi Bu, ya, yang pertama apa Bu? Menghormati tetangga. Karena di sini kita hidup dengan tetangga, ya Bu. Jangan suka kita mencaci, memaki, walaupun dia bagaimana penampilannya. Misalnya nggak ada uang untuk beli baju yang cantik, ya Bu. Di pengajian ada seragam perwiritan, bon, kredit, ibu itu nggak ngambil karena dari mana membayarnya. Nggak usah dikucilkan, karena di mata Allah semua kita sama. Saya pun segan duduk di atas, tapi kakak saya Mama Putri tadi di atas lah Dek, biar nampak orang semua capek dari jalan. Oh ya Bu ya, iya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakanlah tamumu. Dhaifah itu tamu. Bila tamu suami datang, kita muka merengut-rengut. Bila suami keluarga kita datang, sibuk membongkar celengan ayam. Ada ayam itu kan ada ekornya. Itulah kita puntungkan biar enak menariknya pakai induk jari telunjuk. Dapat uang tuh, pergi terus membeli udang kelo. Tidak boleh itu. Jadi ada seorang wanita mengatakan kepada Rasulullah, wanita ini suaminya sering kedatangan tamu. Ya Rasulullah, aku benci dengan suamiku setiap hari membawa tamu datang ke rumahku. Asal datang suruhnya aku masak ya Rasul, aku capek ya Rasulullah, aku tidak suka dengan tamu-tamu itu. Jadi diam aja Rasulullah, nggak mau menjawabnya, nggak mau menjawab. Pulanglah ibu-ibu tadi ke rumah. Ibu itu mirip aku rasa kayak apa? Mirip kayak kakakku Mama Putri. Nah, ini udah ada nanti ini bentuknya sama jamaah kan? Nah, itu pun memuliakan tamu namanya. Nah, walaupun gak ada semangkanya tidak apa-apa, pokoknya ada bungkusan bawa pulang. Nah itu dia, muliakan tamu. Udah? Besoknya datang Rasulullah ke rumah ibunya mengadu tadi. Suaminya suka datang tamu. Tengoknya Rasulullah, wahai suamiku, Rasulullah telah datang bertamu ke rumah kita. Masaklah dek yang enak-enak. Siap, komandan. Oh, tadi tamu suaminya datang merengut-rengut dia. Padahal dia yang manisannya Bu, pakai gigi kawat cantik tuh. Tapi karena merungut-rungut dia, nggak cantik lah lagi. Mana pula cantik udah merungut. Udah, masak yang enak, makan sama-sama dengan hidangan yang lezat. Udah, kebiasaan ibu-ibu siap tamunya makan
Gal. Apa yang dikerjakan ibu itu? Menyusun piring kotor, mengangkat, menyimpan makanan biar nggak dimakan kucing. Gimana disimpan? Di lemari. Tamu tadi kemana taruh? Bersama suaminya duduk di ruang tamu. Rasulullah mau pulang. Kata Rasulullah, di mana istrimu wahai sahabatku? Di belakang beres-beres ya Rasulullah. Panggillah ia. Aku ingin kembali pulang ke rumahku, agar ia mengantarkanku hingga ke depan pintu rumahmu. Bu, ibu kalau datang tamu, ibu antar pulang sampai depan pintu, apakah wesyo? Orang aku antar lagi sampai pintu. Diantar sampai pintu, bila perlu sampai pintu gerbang. Sampai dia jalan, ucapkan dia, wahai Tuhanku, selamatkanlah saudaraku ini hingga ia sampai ke rumahnya. Maka Allah akan selamatkan kita dalam rumah kita. Ya Bu, itu nyata Bu. Udah? Ketika si ibu tadi dipanggil suaminya, lalu diantarlah sampai pintu beserta suaminya. Melihat kepergian Rasulullah keluar dari pintu rumahnya, maka beberapa meter kemudian menjeritlah si ibu yang punya rumah yang masak enak tadi, yang suka merengut waktu tamu suaminya datang. Ya Rasulullah, lihatlah ke belakangmu, seluruh binatang berbisa mengikutimu dari rumahku, mengikutimu keluar dari rumahku. Apa itu? Seluruh binatang yang berbisa. Senyum Rasulullah sambil melihat ke belakang. Wahai saudaraku, bila engkau memuliakan tamu, engkau berikan ia kebahagiaan walaupun tidak pakai makan, hanya minum air hangat saja. Lalu engkau bawa dia bercerita dengan wajah tersenyum, karena tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu itu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Itulah yang paling miskin di dunia. Termiskin di dunia, ya nggak bisa ngasih minum air hangat dengan senyum. Begitulah kita Bu. Kalau ada tamu, kita keluar dari rumah. Tamu kita keluar dari rumah, kita ikut mengantarnya sampai pintu atau sampai pintu gerbang. Insya Allah kita akan selalu diberikan Allah kesehatan. Kesialan di rumah yang ada di rumah kita akan keluar ikut. Tapi bukan diikutinya Rasul sampai ke rumah Rasul, ikut sampai di luar dia gentayangan lah lagi. Pergi dia ke rumah mama-mama yang pelit lah. Kalau sudah mau datang tamu ke rumahnya, cepat-cepat dikuncinya rumah, masuk dah ke dalam, karena dia takut bunganya dimin. Apalagi sudah beli potnya, pot sarang tahun, potnya pot anggrek. Ya Bu, orang eneng bungai, pergi melalak bertamu, tapi niat bukan menjalin silaturahmi, tapi minta Bu. Tapi bagi siapa yang memberikan bunga itu, dia akan diberikan Allah juga pahala yang membahagiakan. Karena siapa yang menghormati tamu, kan sudah dijanjikan Allah, bila kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, hormati tamu. Tadi tetangga baik bertetangga, hormati tetangga, muliakan tamu yang datang. Yang ketiga adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Bila kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, katakanlah yang benar. Auliyasmut, kalau tidak diamlah. Jangan berdusta. Ya Bu, jangan menipu diri sendiri, apalagi suka mengintip dompet suami. Ini banyak yang muda-muda ini, karena memikirkan beli tanah dengan beli apa tadi, pot bunga. Beli bunga walaupun yang 15.000, 20.000, aglonema 60 anaknya, black velvet
250 induknya, anaknya 100. Kalau sudah dia ada daunnya 3. Ya Bu, Dragon silver. Oh keras dia kayak kuping gajah, tebal. Iya, 2 daunnya dijual 150. Sementara dompet suami kita peloroti tanpa tahu namanya mencuri. Minta ampun, sampai rumah minta ampun. Maafkanlah aku suamiku sayang. Cium keningnya 3 kali, cium kuping kanan 3 kali, kuping kiri sekali, hidungnya sekali, jadi 10. Ya, harus banyak. Karena yang ibu ambil pun sudah berapa lembar dikali 1000? 100.000 kalau dipecah uang 1000 berapa Bu? Banyak. Udah, ini tadi bonus ini Bu. Bonus jalan meniti surga ada 3. Apa tadi? Hormati tetangga, muliakan tamu. Apa yang ketiga? Berkata yang jujur. Kalau tidak bisa diam. Karena orang yang suka berdusta, neraka syair tempatnya. Neraka syair tingkatan pertama, 7 pintu neraka, 7 tingkatan neraka. Yang pertama neraka syair, tempat orang yang berdusta. Maukah ibu gara-gara berdusta? Lebih baik janganlah minta Bu, doakanlah anaknya cepat ada. Itu kan udah ada nongol masih kecil. Ya, alhamdulillah. Bonus hari ini kita ingat jalan menuju surga adalah menghormati tetangga, memuliakan tamu. Yang ketiga berkata jujur, walaupun sama anak sama tetangga. Bu, pertama saya diundang oleh ibu-ibu pengajian pengusaha ibu-ibu dari Turi Mansion. Dia meminta saya judul ceramah tentang menghormati tamu non muslim. Saya searching di YouTube, keluarlah ayat Al-Qur'annya Bu. Di situ diceritakan boleh seorang wanita mendatangi ibunya yang masih Kristen, membawa makanan dan memberikan uang kepada ibunya. Tidak boleh memutuskan silaturahmi, kata Rasulullah. Di dalam Al-Quran cerita tentang Rasulullah dengan seorang anak yang sudah Islam. Ibunya sakit, ibunya rindu kepadanya. Dia boleh ke sana, disuruh datang. Datanglah, pergilah, kata Rasulullah. Itu di Al-Quran Bu. Bagaimana bila aku mendoakan ibuku ya Rasul agar ia sembuh? Boleh kamu doakan ibu kamu agar dia sembuh. Boleh kamu doakan ibu kamu agar dia sehat. Tapi aku haramkan kepada seluruh para nabi-nabi dan rasulku, kata Allah, untuk mendoakan Kristen itu untuk masuk ke dalam surgaku, kata Allah. Haram hukumnya bagi kita untuk mendoakan orang di luar agama kita untuk masuk surga. Tapi yang lain boleh. Beri yang makanan, kue, boleh. Berpahalakah? Berpahala. Selaku manusia menghormati tetangga. Dalam Islam tidak boleh dijelek-jelekkan agama orang lain. Tidak boleh kita memfitnah juga walaupun bukan seagama dengan kita. Kita terus harus menghormatinya. Karena di dalam agama Allah saling menghormati. Ya Bu, tidak boleh mengejek. Ya Bu, harus saling menyayangi. Semua diajarkan. Makanya pada zaman Rasulullah banyak orang yang masuk Islam dikarenakan Rasulullah yang betul-betul berakhlak, berbudi pekerti, dan juga lemah lembut. Udah dihina orang kafir tuh dia Bu, dia tidak mau melawannya dan dia hanya tersenyum. Dipermalukan Rasulullah pun dia hanya tersenyum. Maka banyak orang yang takjub hingga masuk Islam seperti Umar bin Khattab. Ya Bu ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar, apalagi Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kecuali Ali bin Abi Thalib, memang itu anak pamannya Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam hingga matinya ya Bu, tapi Ali telah Islam.
Dan yang tiga itu memang sudah kafir yang ingin selalu memerangi Rasulullah ketika berdakwah. Tapi karena kesabaran Rasulullah, mereka jadi masuk Islam sebagai sahabat pembela Rasulullah, membesarkan agama Allah. Alhamdulillah, 3 bonus tadi kita tutup. Kita masuk kepada judul yang sebenarnya adalah kemenangan orang-orang mukmin. Ada 7 karakter. 7 karakter tandanya ia orang-orang mukmin yang nantinya akan kekal di dalam surga Firdaus. Kekal dia dikasih Allah dalam surga Firdaus. Apa yang 7 karakter itu, Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah. Ya, Bu, bila kamu mendengar orang yang sedang melantunkan Al-Quran, maka Allah, sebutkanlah, katakanlah dengan lisan kita Allah, ya Bu. Orang yang khusyuk dalam solatnya. Itu yang pertama. Ada 7. Kita solat zuhur, sementara utara hidup di belakang awak TV kita. Perhatikan. Allahu Akbar. Oh, apa tadi ya? Belum baca niat rupanya. Ulang lagi. Kata ustazah, rukun sholat 13. Yang pertama adalah niat, kedua berdiri tegak, ketiga takbiratul ihram, keempat al-fatihah. Aku tadi sudah bacanya enggak ya? Ulang lagi, turunkan lagi. Usolli fardhu zuhri, ya Bu, arba'a rakaati mustaqbilal kiblati fardhon lillahi ta'ala. Adaan lillahi ta'ala. Boleh adaan, artinya adaan itu saat ini. Mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat saat ini. 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Karena utaran tidak kecil siarannya, pakai mana lah kawan ibu-ibu tadi. Taruhlah bibit itu minum. Ada sini nama ibu itu minum. Syukurlah tidak ada. Takut saya nanti dijegat saya di jalan. Udah, Bu. Matikan. Tidak khusyuk. Yang dikatakan di dalam Al-Quran ini orang yang khusyuk. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Semangat, Bu. Coba kalau sama-sama bilang Allah ya. Saya bacakan dulu. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ada getaran, Bu? Ada, alhamdulillah. Orang yang bergetar hatinya mencintai Allah, apabila disebut nama Allah, ayat-ayat Allah gemetar hatinya, itulah orang-orang yang beruntung. Ya, Bu? Alhamdulillah. Apa katanya, Bu? Orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perkataan yang tidak berguna dijauhinya, Bu. Ada enggak hubungannya tadi dengan falyakul khairon aw liyasmut? Ada. Ya, Bu, di surah Al-Mu'minun juz ke-18, surah ke-23, ayat kedua, ayat ketiga yang mengatakan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Itulah tanda-tanda orang yang masuk surga. Tadi khusyuk dia dalam sholat. Yang ketiga, dijauhkannya perkataan-perkataan yang tidak berguna. Ada kawan-kawan duduk di teras rumahnya sambil menggibah. Dia tadi mau datang mengantar makanan, tidak jadi, dibawanya pulang lagi. Dihindarinya orang yang menggibah tadi. Bila kita datang, laranglah mereka menceritakan aib-aib tetangga atau saudara atau teman. Maka bila kita tidak bisa melarang mereka,
maka kita pun ikut menanggung dosa mereka karena kita tidak bisa melarang. Kalau tidak bisa, hindarilah mereka, ya Bu. Makanya yang banyak menjerumuskan kita ke dalam neraka lidah dan hati. Sahabat Luqmanul Hakim mengundang teman-temannya makan. Saya potong kambing, besok datang ya. Semua kawan-kawan datang. Potong kambing. Tapi yang dihidangkan hati. Kok hati semua? Tapi potong kambing, mana dagingnya, mana lutut, mana kepalanya. Silakanlah makan. Semua mau bertanya tapi tidak ada yang berani. Besok datang lagi saudaraku. Besok datang lagi diundang makan. Iya, diundang makan, datang lagi besok. Disembelihnya lagi kambing. Sembelih kambing? Ya benar, datanglah. Hidangannya kok kambing, kok hati lidah. Jadi setelah siap makan boleh kami bertanya, wahai saudaraku, boleh ada apa? Kemarin kami diundang makan, potong kambing, dikasih hidangan hati semua. Udah itu hari ini kami dihidangkan lidah semua. Apa jawabnya Bu? Lidah, mulut. Lidah ini ada pagarnya gigi dan bibir kita ya Bu. Itu harus kita jaga. Bisa dia manisnya melebihi madu, pahitnya melebihi empedu, manisnya melebihi susu. Ngeri kali lidah ini Bu, beracun. Ya Bu. Tapi kalau tidak guna kita gunakan. Katanya di surah Al-Mu'minun, ya Bu, juz ke-18, surah ke-32, surah ke-23 mengatakan menghindari perkataan yang sia-sia yang tidak berguna, dihindarinya. Makanya berbicara saja seadanya ya Bu. Mulai sekarang setuju kita? Setuju, karena ini sudah mau kiamat. Tidak ada lagi, hati-hati sajalah kita. Gak usah takut bilang kiamat. Asal meninggal suami, asal meninggal suami si Polan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia suami dari ibu Polan, bukan istri dari bapak Polan, suami semua. Nanti sampai bandingannya 10 wanita 1 laki-laki. Jangan ya Bu. Sekarang aja sudah masalah sulasa warubah 2, 3 sampai 4 kalau bisa adil. Nggak usah itu. Kita orangnya egois. Mana mau kita sampai 2 kita dibikin suami kita. Mau kita cekekkan lawan kita itu kan Bu. Setuju Bu? Tapi kalau sudah meninggal, setuju tidak setuju ibu, dia sudah ada bidadari pendampingnya. Saya aja nggak cemburu. Saya minta selalu sama Allah, ya Allah, berikanlah pendamping suamiku lebih baik daripada pendampingnya di dunia. Amin, kata anakku. Pelototi anakku. Padahal saya dulu dibilang suami saya, engkau sempurna dikasih Allah untukku sayang. Apa yang sempurna Bang? Tapi aku cerewet. Cerewet pun baik, hatimu dek, enggak pelit katanya. Lembut bilangnya lagi, pandai menyanyi. Kalau sudah ngaji sedih, marhaban pandai. Lagu dangdut pun pandai, apalagi lagu Arab. Tapi yang tidak aku bisa melupakannya deh apa Bang? Tonggekmu deh. Jangan kurus. Laki-laki tidak suka kurus. Banyak laki-laki nggak ada suka kurus laki-laki. Kandas bilang. Ini banyak yang muda ini. Ya, maaf sama ibu-ibu. Ya Bu ya. Itu lain. Itu, ya. Kami lain ya Bu. Akannya ada rahasianya ini. Ya Bu. Alhamdulillah. Itu yang kedua ya. Menghindari atau menjauhkan perkataan sia-sia, ya tidak mau dia dekat. Yang ketiga adalah orang yang menunaikan zakat. Kalau sudah cukup harta awak tuh 1 tahun, kambing kita banyak, sudah ada anaknya, sudah ada 44, kasihkan 1 ekor berusia 1 tahun. Jangan rugi beranak lagi 30 dalam 1 tahun, cuma dikasih 1 ekor. Kan lebih baik kita kasih daripada mati dia dikasih Allah. Nggak usah ya Bu, kasihkan.
Tapi ada jemaah saya bertanya, bagaimana dengan zakat harta? Saya banyak emas, rupiah saya banyak kali dibeli suami. Kalau sudah panen padi belinya emas. Kalau untuk yang dipakai tidak usah, walaupun dia sampai 100 gram 98 gram, sekian sudah dapat nisab dalam 1 tahun itu harus diberikan zakat 2,5%. Akan tetapi kalau dia perhiasan yang kita pakai sehari-hari tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati adalah emas batangan atau antam. Masih bulan-bulan ya Bu. Nah itu zakat yang ketiga ya Bu. Yang keempat, orang yang menunaikan zakat ya. Yang keempat, orang yang memelihara kemaluannya. Wa yahfazna furuzahunna, orang yang memelihara kemaluannya. Bukan dipelihara, suami meminta tak dikasih. Alah, ada jemaah saya, Ustazah, suamiku itu tiap malam dia meminta. Ustazah bilang kan, wa yahfazna furujahunna, jagalah kemaluanmu. Bukan itu. Itu menolak ajakan suami, neraka tempatnya. Akan tetapi menjaga kemaluan kita ya Bu. Banyak orang tua sekarang yang berzina. Banyak. Berduit sedikit, pergi dia mencari wanita di luar sana, dibawanya ke hotel. Gak usah diikut, ibu gak usah balas. Biar aja laki-laki itu. Suami kita, nauzubillah jangan suami sipolan. Sini gak ada Bu. Amin. Jangan kita ikut, kita juga ajak. Laki-laki sembarangan, walaupun dia bertitel, berpejabat, tak usah. Biarlah suami sipolan itu mendapatkan apa Bu? Wa may yajru yahsud, apa yang dia tanam akan dia tuai. Allah nanti akan menyiksanya. Kita tidak usahlah ya Bu. Kita adalah wanita-wanita jamaah yang solehah. Amin ya Allah. Sekarang banyak uangnya sedikit, apalagi udah ada HP kamera. Habis HP-an sama kita video call, biar percaya bininya, udah video call dia sama cewek lain. Bini awak tulah dibelikan lipstik. Ini yang dibeli lipstik pergi ke pajak ikan, ongkos mobilnya saja sudah 50.000. Yang dibeli sama istrinya 5.000 lipstik angin. Kena angin tambah merah, lembam bibir kawan tuh. Mana lagi cantik Bu. Ada kuncinya ya Bu. Biar suami semua diserahkan ya uangnya sama ibu, jiwa raganya dikasih sama ibu. Apa itu Bu? Rajin baca Quran setiap malam, sholat tahajud. Walaupun sudah ibu serahkan cinta ibu sama dia malam Jumat, mandilah. Ini sementara sudah diserahkan sama dia malam Jumat, gak mandi lagi. Mandi. Ada kompor gas, cebrek, masa air. Diharamkan kalau dimandikan panas. Campurlah dengan air yang Nah, kembali. Masuk ke nomor 5. Orang yang menjauhkan diri dari zina dan sebagainya yang melampaui batas. Berarti kalau udah melampaui batas, orang yang menjauhkan dari zina dan yang melampaui batas itu orang yang jauh dari Allah. Orang yang mendatangi dukun, sama itu melampaui batas. Dijauhkannya dirinya dari zina, dijauhkannya dirinya dari dukun-dukun, tidak percaya dia. Pakai susu dia. Nggak usah mak, aku nggak percaya. Nah, nanti ilmuku ini sama siapa aku wariskan? Nggak usah wariskan mak yang kayak gitu mak. Pintu langit tertutup, Allah tidak akan menerimaku sealim apapun aku kalau aku syirik kepada Tuhanku. Tidak usah. Orang yang menjauhkan dari hal-hal itu akan diberikan Allah kekal surga Firdaus. Ya Bu, menjaga sholatnya, menjaga sholat tepat waktu itu ya Bu. Khusyuk dalam sholatnya, ya, zakat, menjaga kemaluannya, perkataan yang tidak berguna, ya Bu. Ingat itu 7 ya Bu. Tadi yang keberapa kita baca? 5. Kelima. Yang keenam, ya Bu?
Sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janjinya. Bahagia kali Bu, orang yang memelihara amanat janji. Sampaikanlah kepada Ibu Polan, ini titipan dari orang tuanya dari kampung. Sampaikan, itu amanah namanya. Kalau tidak kita sampaikan berarti ayatul munafik itu salasa. Dikasih amanah tidak sampai ingkar. Berjanji dia dusta. Iya Bu. Nah itu dia orang yang memelihara janji dan amanah. Yang ketujuh Bu, orang yang memelihara sholat tepat waktunya. Bila orang yang memelihara sholat tepat pada waktunya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kulpi. Pria kulpi. Ya kan Bu? Apalagi sedang hebatnya sekarang. Siapa itu? Si Alexander. Siapa namanya? Tahu pula Bapak Sikander. Sikander Silver. Saya nggak tahu saya. Iya, ya Bu ya. Jangan. Matikan. Menjaga sholat awal waktu, tepat waktunya. Makanya ada seorang sahabat namanya Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim ya Bu. Wahai saudaraku Ibrahim, ketika engkau mengatakan di pengajian, engkau katakan akan dikabulkan doa orang yang suka membaca Al-Quran, sholat, zakat, apalagi katanya menjaga lisannya. Jadi datang kata Ibrahim menjawab, bukan Nabi Ibrahim ya Bu, namanya Ibrahim juga. Wahai saudaraku, kenapa doamu tidak dikabulkan oleh Allah sementara engkau telah mengaji? Sudahkah engkau amalkan apa yang engkau baca dalam Al-Quran? Ini kan ada terjemahnya. Diamalkannya apa? Amalkan, kerjakan, patuhi apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan patuhi apa yang dikatakan Rasulullah di dalam hadisnya. Hadis perkataan Rasulullah, Al-Quran adalah perkataan Allah. Al-Quran dan hadis pedoman kita, maka patuhilah keduanya. Ya Bu. Mudah-mudahan kepada jamaah semuanya bermanfaat bagi kita. Udah 3:30, kita bikin banyak pertanyaannya Bu, biar kita puas ya.